belajar tentang JSX dan functional component. Mungkin dua aja. Pertama JSX. JSX ini simple ya. Gue pernah bahas JSX. Ya, jadi JSX itu kepanjangan dari JavaScript. X-nya itu React ya. Jadi JS, JavaScript, X-nya React. Sebenarnya X itu bukan React sih. Gue lupa namanya apa, tapi gue kenapa nganggapnya X-nya adalah React karena dia itu gabungan antara JavaScript dan React. Kayak gitu. Jadi kalau bukan JS dong JavaScript, X-nya itu adalah React. Kenapa lu harus bikinnya kayak gini? Ya. Itu biar lu itu bisa ngebuat sebuah komponen yang lu bisa ngebuat dalam satu file itu ada komponennya, ada JavaScript-nya, ada HTML-nya, ada CSS-nya. Gitu. Memang sih di beberapa tutorial ada dia itu pembuatan file ya, misalkan gue mainnya di jangan di modul deh. Twitter juga jangan, gue mainnya di page aja nih, gue hapus biar nggak pusing. Ya, misalkan kalian bikin nih kontak. Itu ada orang yang bikinnya kayak gini. Kalau di tutorial. Itu ada yang kayak gini. Tapi kalau gue tidak menyarankan. Ya. Karena kita udah pakai React, kita pakai JSX. Jangan pakai JS doang. Walaupun bisa aja. Bisa dan sama aja sebenarnya. Jalan, tapi tetap aja gue tidak merekomendasikan ini. Ya, walaupun sama aja. Hanya penamanya aja, ini pakai JS doang, ini ada JSX-nya, sama aja, sama persis. Dan bisa berjalan juga. Tapi kesannya itu kayak lu percuma gitu belajar React tapi extensive filenya masih JS. Gitu. Jadi gue harapin kalian pakai X nih. Karena gue ada berapa ngeliat ya programmer yang bikinnya masih JS. Kayak gitu. Padahal memang dari React-nya sendiri menganjurkan pakai JSX. Kayak gitu. Dan lagi pula juga lebih keren gak sih, kelihatannya itu kayak lebih profesional gitu kan. Ini kan lagunya JS, ini lagunya React. Kelihatan lebih keren lah. Gitu. Nih kalian kalau mau ada logo-logo kayak gini bisa install di extension, namanya itu adalah VS Icon ya kalau salah. Gue lupa namanya apa. Nah ini VS Code Icons, nanti biar iconnya sama kayak gue. Itu buat ini nih bisa sama ya, itu dia. Nah kalau misalkan sebenarnya sama aja, tapi kalau gue lebih prefer ini. Oke, itu ya JSX, JavaScript, React. Ya. Terus kita akan belajar namanya functional component. Ya. Jadi dalam pembuatan komponen dalam React itu ada dua bagian sebenarnya. Ada namanya functional component, ada namanya class component. Tapi class component udah nggak dipakai zaman sekarang. Ya, kalau lu mau penasaran ada di YouTube, masih ada tutorialnya. Bukan di YouTube gue ya, masih di YouTube orang lain. Itu ada tuh cara buat komponen dengan class komponen. Itu susah, serius. Itu susah, terus life cycle-nya juga ribet ya, gaya hidupnya ribet. Pokoknya menurut gue kurang asik lah kelas komponen itu. Bahkan React-nya sendiri sudah menyuruh ke sini functional komponen. Makanya di sini gue tidak mengajarkan kelas komponen karena gue sendiri udah nggak pernah pakai lagi tuh kelas komponen ya. Tapi kalau kalian mau sekedar tahu boleh lihat, karena ada beberapa programmer gue lihat tapi jarang banget ada yang masih pakai kelas komponen. Biasanya buat inisialisasi integrasi API ada tuh kelas komponen dia modelnya kayak gitu, tapi udah jarang ya. Bahkan sekarang udah beralih ke sini semua. Tapi kalau mau sekedar lihat codingannya boleh, atau mau lebih simpel lihat ChatGPT gimana cara pembuatan kelas komponen juga ada. Buat maksudnya biar kita tahu bentuknya aja gitu. Nah, biar kita nggak inilah, sehingga kita bisa tahu bentuknya gitu. Saat nanti kita nemuin case itu kita bisa bacanya gitu. Ya, jadi akan ada namanya functional component kita belajar ya. Nah, functional component seperti kata ini, function. Ya, kita tahu ya cara bikin function kan gini di JavaScript. Ada yang fungsinya kayak gini. Ya, ini kan function biasa nih. Ya. Function basic lah.
ya kan, di JavaScript ada namanya arrow function yang udah kita buat kayak gini kan, const misalkan get data. Nah ini kan function ya, function di dalam JavaScript. Nah kalau di React, function ini digunakan untuk sebuah komponen. Komponen itu UI ya. Nah, komponen di sini artinya adalah UI, tampilan gitu. Ada gambar, ada tulisan, ada warna segala macam, itu komponen tuh ya. Kan kalau kita dulu belajar JavaScript itu fungsional itu atau function, arrow function itu isinya kan cuma logika JavaScript ya. Kita bisa di sini bisa nulis kode JavaScript ya kan. Terus di sini misalkan if apa gitu kan, terus apa atau switch gitu kan, ya pakai kode JS nya lah, kita bisa melakukan banyak. Nah kalau di functional component kita bisa membuat UI HTML dan juga buat kode JavaScript gitu. Nah gimana functional component? Sama persis kayak gini ya, tapi ada beberapa rules. Pertama kita, nah ini contohnya dulu deh, const misalkan nama komponennya apa, ini kan folder kontak ya, misalkan namanya kontak kayak gini. Nah tapi di dalam sini tuh kan bentuknya sama kan, sama persis, tapi dalam sini ada return. Nah return di sini lah isinya adalah sebuah HTML. Nah gini gitu ya. Nah kode JS nya di sini nih, di sebelum return, pokoknya nggak bahas di dalam return. Return itu hanya HTML gitu. Nah habis itu gimana, functional komponen itu wajib diekspor, ekspor default kontak, dan harus sama namanya. Nama ini dan ini yang diekspor harus sama, harus persis, nggak boleh beda. Misalkan gue jadi ada S nya di sini, tuh error ya. Kalau not find name, karena dia nggak bisa nemuin nih name kontak. Did you mean kontak? Maksud lu kontak bukan kontaks ya, nggak ada S nya, beda. Jadi harus sama kayak gitu ya. Nah, ada ininya nih yang membedakan kan. Kalau ini gini doang kan, kalau function cuma gini doang. Kalau functional component dia ada export default. Gunanya apa export default ini? Ya biar bisa diekspor di sini. Nanti kita panggil kontak di sini muncul. Tuh. Muncul. Dia langsung otomatis kebaca. Jadi biar bisa dipanggil di tempat lain. Oh, ini ngambilnya malah dari sini. Ya, ini gue hapus deh. Nah, muncul dari sini nih. Ini. Ya. Biar bisa di ini. Kalau ini gue hapus, ini nggak bisa. Artinya dia ini tidak diperbolehkan dikonsum ya. Tidak diperbolehkan dikonsum di tempat lain. Tapi kalau diekspor kita artinya membolehkan. Apa? Semua function komponen itu pasti diekspor. Pasti. Nggak mungkin nggak. Karena logikanya ngapain bikin komponen kalau nggak diekspor? Buat apa kan bikin komponen kalau itu tidak dikonsum kan gitu. Jadi pasti ada export default. Ya, kayak gitu. Jadi sama persis. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi pasti diekspor, makan wajib ya. Karena kalau kalian nggak mau diekspor, ya buat apa? Ini nggak bisa dipakai di mana-mana gitu. Jadi wajib diekspor. Ya, gitu. Nah, rulesnya apa aja? Ada beberapa rules yang diharuskan dalam pembuatan function komponen. Ya, ini rules wajib ya. Satu, harus diawali huruf besar ya, atau kapital ya, diawali ya, diawali. Nggak boleh huruf kecil, karena gue pokoknya sering banget orang yang belajar JavaScript, orang yang pertama kali belajar React pasti nama depannya ini suka kecil sama dia. Jadi kayak gini, ini nggak bisa, walaupun sama ya, nggak bisa. Nah, ini nggak bisa, harus huruf besar. Kenapa? Ini ada alasannya. Kenapa? Biar membedakan
mana HTML, mana komponen React. Tuh, kalau kalian lihat, ini kan HTML nih. Tag HTML, ada div, ada H1 kan. Dia kan huruf kecil. Tuh. Nggak ada nih div huruf gede, nggak ada. Salah tuh. Ini nggak ada. Pasti huruf kecil. H1 juga nggak ada H-nya gede. Pasti kecil. Nah, kalau misalkan dia sama-sama huruf kecil awalannya, si React bingung. Ini tuh sebenarnya komponen yang dibikin oleh programmer tersebut atau dia itu tag HTML sih. Itu alasannya. Ya. Jadi biar membedakan mana tag HTML, ya ini tag HTML, mana komponen React yang kita bikin. Makanya harus diawali dengan huruf besar. Itu alasannya. Ya, karena kalian lihat di sini ini kan huruf besar tuh. Warnanya merah, artinya ini adalah komponen yang kita buat. Kalau misalkan HTML kan gini, dia huruf kecil, dia artinya HTML nih, ya tag yang ada di HTML. Tapi kalau kontak C-nya gede dan warna merah, ini kalau mau warnanya sama kayak gue, ini bisa pakai ekstensi ya, namanya Synwave. Nih, Synwave 84. Nanti warnanya sama. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan mau membedakan ya kayak gini. C-nya gede kontak. Ya, ini artinya adalah dia komponen yang kita buat. Ini kalau kita klik nih, kalau di MacBook pakai komen ya, kalau di itu mungkin Control atau Alt, nanti sambil diarahin kursornya itu kayak ada bisa diklik ya tuh. Nanti kalau diklik dia mengarah ke sini itu, jadi bisa langsung ngedirect ya, ngedirect URL langsung ke tempatnya, atau bisa lewat sini nih tuh. Gue nggak tahu di Windows apa, Control atau Alt nggak tahu, nanti sambil ditekan itu sambil diarahin tuh, diklik nanti langsung ngedirect ke sini gitu ya. Nah, jadi nggak boleh huruf kecil, ini nggak boleh huruf kecil, harus huruf besar. Nah, ini kalau misalkan gua jadi huruf kecil nih, ini nggak kebaca. Ya. Ini gua panggil jadi huruf gede. Tuh, nggak kebaca tuh. Mana? Kontak nggak ada kan? Biasanya ada kan? Udah otomatis. Atau gua jadiin samain huruf kecil, nggak ada juga tuh. Bingung dia. Tapi kalau ini gua jadiin huruf besar, terus ini gua hapus dulu kontak, langsung muncul. Dia udah otomatis kebaca tuh. Diklik, nah, langsung ke import. Kayak gitu. Ya. Jadi harus diawali dengan huruf besar atau kapital. Yang kedua, dia tidak boleh diawali dengan angka. Jadi harus huruf ya. Misalkan nih gue bikin di sini kontak tapi depannya 1, nah itu nggak bisa, error juga. Ya, jadi tidak boleh diawali angka. Kalau mau ada angka, memang kayak perlu banget gitu, udah mentok, ya udah angkanya harus ditaruh di belakang. Itu baru bisa. Ya, jadi kalau mau ada angkanya taruh belakang. Tapi gue jarang juga ya. Biasanya kalau gue nih kalau bukan mentok gitu, pengen bikin lagi gitu, biasanya gue kontak new kayak gitu. Ya, walaupun ini sebuah penamaan paksa gitu. Atau kalau mau pakai angka juga boleh tuh. Ya, tapi harus di belakang, nggak boleh di depan. Gitu. Ya. Terus yang ketiga, kalau misalkan mau ada 2 suku kata, ya, jika ada 2 suku kata, tidak boleh dengan spasi. Gitu. Ya, tidak boleh dipisahkan oleh spasi. Jadi kalau misalkan ada 2, misalkan kontak new, ya udah digabung kayak gini. Gitu. Ya. Dan juga harus diawali huruf besar juga ya. Jadi jangan gini. Suku kata keduanya jangan diawali huruf kecil, enggak, tapi huruf besar. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kurang rapih lah. Penekanannya kurang gitu. Ya, N-nya kayak nggak kebaca. Jadi kayak gini paling bagus.
Maksudnya biar tujuannya biar programmer lain ngerti, nggak error, bisa-bisa aja nggak error kayak gini, tapi kelihatannya jelek aja ya. Tuh, bisa aja nggak error, aman ya, tapi kurang nyaman. Ini kalau gue jalanin nih, gue lupa gue jalanin ya, npm ada tuh AA. Ini AA, ini gue hapus deh tuh ya, ini yang HTML ya, HTML ya, bisa aja nggak error, tapi kelihatannya kurang bagus. Nah, bagusnya gini nih ya. Nah, kita panggil lagi, kita hapus ini n jadi huruf gede, yang lamanya kita hapus. Nah, sama, tapi di sini lebih enak. Oh, jadi orang lihat, oh kontak nih, oh ini yang kontak yang terbaru, mungkin nanti dia punya kontak lagi gitu ya, kayak gitu. Jadi jika di suku kata tidak boleh dipisahkan oleh spasi gitu ya. Terus penamaannya harus sesuai ya. Jadi kalau nama filenya kontak ya berarti ini kontak juga itu maksudnya. Ini gue ubah dulu ya, gue jadi kontak ya. Jadi kalau ini kontak ya ini kontak juga ya. Tapi kalau indeks gimana, apakah ini jadi indeks? Enggak, ini tetap kontak, karena programmer juga tahu kalau indeks berarti ini yang pertama gitu, ini parentnya lah istilahnya, ini parentnya, orang tuanya gitu. Tapi kalau kalian bikin komponen baru nih, misalkan dalam kontak ada lagi nih, misalkan alamat gitu ya. Ini salah satu apa ya, biar cepet ya. Jadi mau biar cepet nggak perlu ngoding sfc. Oh sorry, ini alamat titik jsx harusnya. Nah, sfc enter tuh, langsung buat otomatis up. Oh kayaknya ada deh. Nah, ini simple react snippet, diinstal aja. Nanti kalau bikin sfc itu ada stateless function component, lo klik tuh. Kalau sfnc gue ini kayak gini, tapi gue pakainya sfc. Nah tinggal kalian isi deh namanya apa, misalnya alamat. Nah ini nggak apa-apa huruf kecil, tapi yang penting di sini huruf besar ya, it's okay, nggak masalah. Ini misalkan huruf kecil, ini huruf besar nggak apa-apa. Nama filenya huruf kecil, tapi nama komponen yang wajib huruf besar. Kalau nama file sebenarnya tidak berpengaruh sih gitu ya. Nah kayak gini ya, ini huruf kecil, ini huruf besar nggak apa-apa, nggak berpengaruh. Tapi saat kalian memutuskan dengan huruf kecil, maka semuanya harus huruf kecil. Jangan nanti kalian bikin ini lagi, misalkan apa nih, notel ini jadi huruf besar, jangan, nggak rapi tuh. Kalau memang mau huruf kecil ya udah huruf kecil semua gitu ya. Jadi biar seragam lah istilahnya. Tapi kalau mau huruf besar ya nggak apa-apa juga, berarti semuanya harus huruf besar. Kayak di project gue yang sekarang, gue huruf besar, ya udah berarti huruf besar semua tuh. Terus kalau misalnya dua suku kata gimana dalam nama file? Misalkan alamat baru, apakah gini? Enggak, tapi pakai titik. Alamat titik baru. Nah, ini lebih rapi. Biasanya kayak gini. Ini rapi nih kayak gini. Dan gue seneng kalau ada programmer yang bikin nama komponen juga gini. Dua suku kata, tapi dipisahkan dengan titik. Ya, bukan jadi huruf besar. Kan ada yang begini, itu kayaknya apa ya? Kalau gue ngeliatnya kayak kurang rapi. Ini udah huruf kecil, terus ini menjadi huruf besar, kayak apa ya? Ya kalau emang huruf kecil ya udah berarti b-nya ya kecil juga, tapi pakai titik ini ya. Jangan pakai underscore ya, nanti bisa juga tapi ini nggak rapi, ini nggak rapi. Soalnya underscore itu penamaan di table, jadi kalau kalian nanti ngolah database kan kita nggak tahu ya kalian nanti ngambil role apa, tapi kalau kalian nanti ternyata jadi database engineer, nah itu penamaan table tuh pakai underscore buat
lebih dari satu suku kata, itu pemisahnya pakai underscore. Tapi karena kita front end, kita biasanya nggak pakai underscore, kita pakai titik kayak gini. Terus aja banyak, nanti rapi kalau foldernya udah banyak nih, file udah banyak, kita konsisten gitu penamaannya, huruf kecil semua, itu enak banget. Programmer yang lain pun juga ngeliatnya enak, apa ya, kita nyebutnya estetik kali ya, sama kayak foto kan kalau estetik rapi gitu kan, kalian di Instagram gitu ya, fotonya rapi gitu, estetik kan, katanya enak gitu feed Instagramnya tersusun. Sama codingan juga harus estetik. Gue juga dituntut kayak gitu sama mentor gue, kalau ngoding tuh harus estetik. Ya ada alasannya. Pertama adalah tujuannya biar programmer lain itu bisa ngebaca codingan kita. Kedua itu biar kita punya nilai plus di antara programmer lain. Percaya deh, kalau codingan kalian rapi dan kalian dikerja sama programmer lain, terus codingan kalian rapi estetik, itu kalian akan diacungin. Kayak, wih enak banget nih cara baca codingannya rapi, terus ada komentarnya ya gitu, itu enak gitu, seneng ya, teman kalian pasti seneng gitu. Karena baik lagi ya, kalau saat nanti kalian udah kerja magang, first time magang di tempat kerja IT, ya itu kalian harus tunjukin nilai itu, codingannya rapi, enak dibaca, ngerti struktur folder dan lain sebagainya, kalian ngerti itu ya kan. One day saat kalian nanti selesai magang, terus nanti teman kalian ternyata dapat perusahaan yang lebih besar, kalian diajak, kan nggak ada yang tahu. Itu yang terjadi di gue soalnya. Berawal dari anak magang, gue dekat sama mentor, gue ikutin apa kata dia yang bagus-bagus gitu kan, cara ngodingnya gimana biar rapi, ya alhamdulillah dia pindah ke kantor, ya gue ngikut, tapi gue diajak gitu ya, karena dia tahu codingan gue rapi gitu, konsisten. Terus setiap ada sesuatu gue ngasih komentar gitu, misalkan ini kode untuk logika misalkan gitu, jadi ada ada komentarnya. Atau enggak, ini function untuk get data API. Nah, misalkan kita bikin const get data gitu kan, gitu. Terus ambil datanya dari API kan, Axios titik get gitu-gitu, jadi rapi, melihatnya enak, nyaman gitu ya. Jadi harus ada komentarnya juga buat dokumentasi lebih tepat. Jadi ngodingnya rapi, struktur foldernya rapi, di codingan juga dokumentasi, jadi kelihatannya nyaman kayak gitu ya. Jadi ya gue pikir itu ya, untuk rules ada 4. Untuk functional component harus diawali huruf besar, terus tidak boleh diawali dengan angka, jika ada 2 suku kata tidak boleh dipisahkan dengan spasi, dan keempat, penamaan komponen harus sesuai dengan nama file. Usahakan itu ya, itu functional component ya. Gimana, apakah ada pertanyaan sampai sini? Ya deh, paham ya. Oke, good. Ini oke, sekarang kita masuk yang ke 6, reusable component. Jadi komponen yang digunakan kembali, misalnya button, card, modal ya. Seperti pernah gue tunjukin ya di Google, itu kan ada tuh komponen. Jadi sebenarnya dia bikinnya cuma satu card, tapi dia bisa digunakan berulang lagi gitu. Nah, itu disebut dengan reusable component. Sama kayak Tokopedia nih ya. Tokopedia kan ini banyak card-cardnya kan. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, terus itu. Semakin kita scroll semakin banyak. Kita pun ngitungnya aja udah malas gitu kan. Ngitung pun tak sudi gitu, sebanyak ini ya. Apakah programmer bikin satu-satu? Enggak, dia bikin satu kartu doang sebenarnya ya, tapi bisa berbagai macam isinya tuh. Ada iPhone, ada laptop, terus harganya beda-beda. Ini sebenarnya satu komponen, satu kartu doang dia sebenarnya ya, tapi bisa digunakan berulang kali. Nah, itu disebut dengan reusable component ya. Yang paling sering dipakai berulang kali apa sih? Card atau kartu lah istilahnya kayak gitu. Nah, kita coba buat card kayak gini ya, reusable component. Nah, gue tulis dulu ya, reusable component.
Iya, contohnya gimana, misalkan nih gue buat misalkan di kontak ya, di kontak lagi ini kan ada alamat ya, misalkan ini gue hapus deh alamatnya, gue rename aja deh, misalkan card ya, ini juga gue ubah jadi card ya. Jadi kita fokus ke sini nih, HTML ya, HTML tuh dari sini nih, dari kontak, misalkan gue tulis di sini kontak ya, tuh kontak ya. Nah, si card ini kan gue udah buat nih kontak card nih, gue panggil lah di sini ya. Tuh, isinya card ya, card doang, karena emang kita di card ini kita bikinnya cuman ini doang ya. App-nya udah biarin karena kita udah ngimport si kontak kan. Tuh, jadi kontak kita masuk ke sini, terus di dalam kontak ada tulisan kontak, terus ada card, isi card ada di dalam komponen card, jadi bercabang ya, makin masuk lah. Nah, gimana caranya misalkan kita pengen reusable komponen ya, pertama kita bikin UI nya dulu ya, misalkan simple aja ya. Ini widthnya misalkan 300 pixel, terus height-nya juga 300 pixel, terus misalkan paddingnya itu 10 pixel, terus background colornya misalkan red, ini aja. Nah ini ya, jadi nah gue pengen cardnya cuman lebih dari satu ya. Kan kalau di mana namanya, di HTML kita copy paste kan kayak gini, kita kopas gitu kan. Nah ini kan error ya, karena harus satu hierarki nih, jadi nggak boleh dua hierarki kan. Kalau di HTML kan gini kurang lebih nih, terus kita kopas ya kan, tuh jadi banyak tuh ya. Tapi kalau di React itu nggak kayak gitu, kita cuma bikinnya satu aja kayak gini, satu ini aja cukup. Nah biar jadi dua gimana, ya udah di sini ini panggilnya di mana, cardnya dipanggil di mana, di komponen card dipanggilnya di kontak kan, di indeks kontaknya nih. Ya udah tinggal kita copy aja ke bawah tuh, tuh ya. Kita nggak perlu ngoding banyak-banyak, cukup satu tapi langsung jadi banyak ya. Nah ini biar ada jaraknya, ini gue kasih CSS ya, ini masuknya ke CSS. Di sini kita nggak fokus ke CSS ya teman-teman, kita fokusnya ke React-nya aja. Tuh, ada jaraknya sekarang ya, misalkan 10 pixel. Tuh, card 1, card 2, card 3, card 4. Tuh ya, ada 4. Tinggal tambahin aja kalian ya, flex tar. Nah, kalian mau nambah lagi nih, ya udah tambah lagi aja. Tuh, oh, banyak. Oh, sih, udah jadikan Tokopedia ya. Cuman satu kali kita bikin tapi cardnya bisa banyak. Itu yang disebut dengan reusable components. Dengan begini coding kita jauh lebih rapi dan jauh lebih simple ya. Kalau kita pengen ngubah ya tinggal di sini aja, bener gak? Misalkan bosnya nggak suka, bos kita nggak suka, ganti dong jadi warna hijau, ini tinggal kita ubah ya, satuin jadi hijau, udah berubah semua tuh. Kita nggak perlu tuh ngubah satu-satu. Atau misalkan dia bosnya suka warna purple, ya udah tuh, simple kan tuh. Ya, jadilah reusable komponen yang bisa dipakai berulang kali sepuasnya, dan ini bisa dipakai dimanapun. Kan apakah harus di kontak doang dipanggilnya, dibolehinnya? Enggak, boleh di app langsung. Misalkan gue bikin juga nih card di sini, gue panggil aja kan udah punya. Tuh, ada lagi tuh yang ada spasinya tuh. Tuh, jadi boleh dipakai dimanapun walaupun dia hanya ada di dalam kontak ya. Gitu, udah banyak. Nah, misalkan bosnya pengen ukurannya lebih kecil lagi, ya udah misalkan tuh misalkan 200. Oh, jadi 200 atau 250 agak gedean. Nah, jadi jauh lebih rapi. Tuh, card. Ya, jadi banyak. Jadi kan kayak Tokopedia tuh, cardnya banyak.
Ya, ini isinya bisa beda gimana? Nah, ini masuk ke materi selanjutnya. Tapi yang penting kalian harus tahu dulu kalau ini itu sebenarnya cuma satu card doang. Kalau di HTML kan kita kayak gini. Nah, kalau di HTML kita kayak gini nih. Kita kopas, ya kan? Oh, kebayang. Nah, misalkan bosnya ini gua hapus dulu. Ya, tuh ini card dari HTML nih. Ini HTML kayak gini. Misalkan bosnya minta cardnya hapusin dong, cardnya ubah dong semua warnanya jadi kuning. Oh, kita ngubah tuh satu, yellow, yellow. Berapa banyak? Kalau ada 100 gimana? Atau ada 1000? Kan wasting time kan? Kita buang-buang banyak waktu istilahnya. Tapi kan kalau kayak gini, yellow. Ya ampun, keburu projectnya selesai. Ditanya keburu habis. Gitu. Ya. Memang sih dengan begini kita bisa lebih dinamis, artinya kita bisa ngatur-ngatur kan. Oh, ini misalkan jadi red. Nah, bisa. Tapi tenang, nanti kita juga bisa kok. Gitu. Tapi kan tuh lihat, ini berapa kart? 1 2 3 4 5 6 6 7. 7 aja udah ngabisin berapa baris? Udah 70 baris, 80 baris. Ya. Tapi kalau kita pakai React, ini gua hapus semua. Tuh. 21 baris. Tapi kartnya lebih banyak. Jauh lebih efisien. Ada pertanyaan? Itu ya. Gitu. Ya. Nggak apa-apa, sama semua dulu aja. Nanti tenang, bisa kita bikin dinamis. Nggak apa-apa, ini sama semua dulu. Ya. Gimana Ika? Ngerti? Reusable komponen? Ya, gitu. Jadi komponen bisa dibuat berulang kali. Oke, sekarang kalau ngerti coba dibuat nih komponen cardnya, terus kontaknya nih. Ya kita modelnya pages aja nih. Kita bikin folder pages, ada about, ada kontak. Ya, ini komponen hapus aja. Ya. Ini kita hapus aja deh. Jadi biar simple, ini juga ini hapus aja. Ini biar about aja kayak gini satu. Nah kayak gini. Ya ini about, ini kontak cuma gini doang. Ya, coba dibuat dulu. Kalau nggak kelihatan aboutnya, bikin kontak aja nih. Kontak sama card. Yuk coba yuk. Coba ditulis. Ya cardnya bentuknya kayak gini. Ini gue buka samping-samping ya, jadi biar kelihatan. Nanti si kontak tinggal dipanggil di app. Aboutnya masih dipanggil, biarin aja. Kontaknya aja. Nah ini ya, biar kelihatan. Ini CSS nya kalau mau ngikutin boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Nah ini gua kasih komen ya, di sini kode HTML. Nah ini di return itu adalah kode HTML. Ini cardnya. Coba di itu dulu ditulis. Mana ya indeks cardnya ini? Iya dalam pages. Ya, kontak. Nah ini cardnya di dalam folder ini. Ya. Sebenarnya ya, jadi dalam SRC ada pages. Ya ini hierarkinya ya. Terus dalam pages itu ada about, ada kontak. Nah ini dalam kontak ini ada card, ada index. Gitu. Ya. Ini kita bikin parameter params, terus kita panggil get data, terus isi param kan gini. Misalkan namanya Zaino.
terus kita konsol kan si paramnya. Nah, konsep props itu sebenarnya sama kayak parameter kayak gini, tapi kalau di komponen itu kita nyebutnya bukan param tapi props. Gini, sekarang bukan param namanya tapi props, kayak gitu ya. Nah, sama dia ngirimnya gimana kan, kalau ini ngirimnya saat dipanggil ya, functionnya dipanggil terus ngirim apa. Ini juga sama, kartnya dipanggil di mana nih, dipanggil di sini kan. Nah, kita kasih nih misalkan bebas propsnya apa aja. Misalkan gue ngasih di sini nama sama dengan misalkan nama produk ya, misalkan nama produknya Samsung gitu. Nah, card ini tinggal gue hapus kurung kurawal props titik nama tuh ya. Jadi titik nama itu ngambil dari nama ini nih ya, ngambil dari nama sini. Loh, kok yang sampingnya nggak ada? Kenapa ya? Karena emang nggak ada namanya di sini. Nah, kalau mau ada ya udah berarti namanya apa, misalnya Xiaomi tuh, yang tiganya apa. Nah, ini dinamis tuh sekarang, jadi cardnya namanya beda-beda, nggak kayak tadi card semua kayak gitu ya. Dan harus sama ya, ini kan props titik nama karena kita di sini ngasih nama atributnya, ini nama. Kalau ini name, ini nggak ada nih tuh ya, karena kita masangin di sini nama gitu. Ya udah gue ubah jadi name, tapi Xiaomi jadi nggak ada karena yang Xiaomi itu nama bukan name. Maka jadi harus sesuai ya, ini gue nama semua muncul dua-duanya gitu. Nah, card yang lainnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena kan emang belum diisi atribut namanya, belum dikirim gitu. Tapi ada konsep yang namanya itu optional konsep. Jadi kalau misalkan props nama nggak ada nih, props nama nggak ada, kita bisa ngasih optional. Ngasih optional gimana? Pakai or. Kita pernah belajar gerbang logika ya. Or itu kan dua kali ya, apa sih namanya, garis lurus ya, gue nyebutnya garis lurus yang di atas enter dua kali. Jadi shift ya, tekan shift ini. Nah, jadi ini artinya kalau misalkan props nama yang nggak ada, kita ngasih nama opsional. Misalkan ini strip, tuh, sisanya jadi strip. Ini namanya opsional. Optional condition. Jadi kondisi opsional, dimana saat dia tidak ada props nama, maka kita bisa ngasih kondisi opsional dengan ngasih or. Ini dua kali ya, wajib dua kali, nggak bisa satu. Kalau satu malah 0. Gue juga nggak tahu nih logikanya kenapa 0, tapi harus dua. Nah, kayak gini tuh. Samsung, Xiaomi ada. Kenapa? Karena memang kita kasih. Nah, untuk yang nggak ada namanya, kita kasih kondisi strip. Tapi ini bebas ya, bisa kasih strip, bisa kasih card kayak tadi tuh. Bisa kasih belum ada nama, boleh juga tuh ya. Pokoknya yang setelah ini or, ini simbol or itu kita bisa ngasih opsionalnya. Jadi seakan-akan kita ngasih tahu nih ke program tolong tampilin props nama. Kalau misalnya props nama belum ada, pakai yang ini. Nah gitu ya. Ini namanya conditional optional pokoknya itu ya, opsional lah pokoknya, optional conditional. Jadi kondisi yang kita berikan sebuah opsi kayak gitu. Dan ini sering dipakai ya sama programmer, ini sering dipakai. Nanti one day kalian nemuin codingan yang kayak gini, kalian tahu oh ternyata ini optional nih, optional condition. Jadi dia memberikan sebuah kondisi opsional saat nilainya tidak ada gitu kan. Kalau misalnya kosong kayak gini kita bingung ya, kok kosong gitu kan, kita kayak bingung aja gitu, kenapa gitu. Kan dikasih ini tandanya memang belum ada nilainya gitu. Ini sering gue pakai soalnya kayak gitu ya. Bahkan kita bisa ngasih lebih dari satu kondisi. Ini kan satu kondisi ya. Nah, kita bisa ngasih dua. Misalkan tadi ada case ini nama, terus yang ketiga ini name. Misalkan Apple. Nah, kan nggak muncul pasti kan, karena kita props titik nama. Nah, ini kita bisa nambahin lagi di sini. Props titik name. Tuh.
Jadi Apple ada. Artinya dia bisa nerima nama, bisa menerima name, dan kalau nama dan name tidak ada, pakai strip. Gitu. Ya. Terus misalkan yang keempat apa nih? Bukan name tapi namu atau apa, terserah lah. Bisa juga tinggal tambahin aja kondisinya. Tapi kan kayak aneh gak sih, kayak nyampein diri gitu kalau beda-beda terus. Dan kalau proyeknya semakin gede bahaya juga kalau kebanyakan perbedaan gitu. Jadi itu lebih bagus ya konsisten. Kalau nama ya nama semua, kalau name ya name semua, paling bagus ya kayak gitu. Tapi kalau takutnya ada case kayak gini, kalian bisa lebih dari satu gitu ya. Gitu. Gimana, bisa dimengerti saya? Oke, ini hapus ya, jangan 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 dibeda-bedain, samain aja. Nah, dicoba deh. Nah, dicoba kasih props di sini, terus di kartu yang dipanggil kasih nama. Di sini tinggal props titik nama. Ya. Begitupun dengan harga. Ini bukan nama doang, kita bisa masukin banyak. Misalnya kalian mau ngasih harga, misalnya harganya 10.000 ya. Ya udah kalian bikin lagi nih, misalkan di sini misalkan pakai P ya biar kecil. Harga titik 2 kurung kurawal props titik harga. Tuh, harga 10.000. Ini masih kosong tuh. Nggak ada karena emang belum kita isi kan. Sebenarnya atribut ini bebas. Iya betul. Kita bisa nambahin atribut karena ada prop di sini. Nggak berfungsi. Ini gue hapus pasti error karena kan ini bingung aksesnya di mana kan. Tuh kosong kan. Dia bingung ini di mana, pasti undefined. Ini gue kalau bawa konsol nih pasti undefined. Tuh. Props is not defined. Nggak ada. Dia ngakses dari mana gitu. Sumbernya di mana gitu. Ya. Jadi janggal kan. Gitu. Jadi harus ada source-nya. Tapi kalau misalkan ini nggak ada, ya bingung juga ini mau dari mana. Jadi ibarat kata dia tuh yang nerima propnya tuh yang dimana nilai dari depan gitu kan. Sama kan kayak parameter kan juga gitu kan, dia ngirim argumen diterima sama parameter, parameternya di konsum sama kita kan di dalam function tersebut kan. Sama di sini juga. Dan penggunaannya kalau pakai props itu harus kurung kurawal ya, karena dia masuknya kode JavaScript nih props. Dia pakai kurung kurawal. Kalau tanpa kurung kurawal nggak bisa ya. Misalkan gue props harga nih, dia malah kebacanya sebagai ini karakter gitu ya, karena kan ini dia variabel kan, dia harus pakai kurung kurawal kayak gitu ya. Dicoba deh. Ini harganya misalkan apa nih, harganya misalkan 20.000 misalkan gitu ya. Atau Xiaomi jadi ada harganya. Nah gitu, pokoknya bebas, bisa ngasih banyak alamatnya ke tipenya, bebas, pokoknya tinggal kalian sesuaikan aja. Tapi kalau kalian belum ngirim, misalkan gue ngirim di sini kategorinya apa? Kategorinya handphone. Misalkan props titik kategori, ya nggak muncul. Ya nggak muncul. Kenapa? Karena kan di sini belum ngasih kan. Gitu. Jadi ya harus balance ya. Gitu. Understand, my student? Yes. Gitu. Ya bisa dimengerti ya, gampang ya. Ya ngoding mudah dan menyenangkan kan. Betul, simple, gampang, gaji gede, kerja di mana aja. Apa nggak enak? Kurang enak apa juga programmer? Ya. AI, kita ada error, ada AI, bener gak? Pakai ChatGPT gratis bayar, gratis kan? Kalau kalau ChatGPT tiba-tiba berubah bayar, kita bisa pakai DeepSeek, kita pakai Gemini, ya masih banyak yang gratis. Gitu. Terus apa namanya?
salarinya tinggi gitu di negara Eropa gitu, negara luar. Kurang enak apa gitu, kan nyaman kan. Gitu. Oke, pelajarin lah. Ya ini biar semangat aja. Oke, gimana? Udah ditulis? Bisa ya? Berubah ya? Oke. Nah, ini ada PR nih sekarang. Karena kita udah nyambung dengan JavaScript dengan HTML. Nah, gue pengen kalian bikin kayak gini. Oke? Nggak usah semuanya, nggak usah sebanyak ini. Misalnya kalian ada gambarnya, ya kalian cari tahu lah biar gimana cara masukin gambar. Ini mah HTML sih sebenarnya, masukin gambar, bukan JavaScript. Ya. Ini kan nama udah nih, Apple iPhone 13, tinggal kalian ubah aja, misalkan Samsung apa nih, Samsung Z Fold misalkan. Tuh, udah harganya misalkan berapa gitu, sama kayak ini ya. Terus harga udah, nih yang kurang apa nih, rating. Kalian nggak usah pakai bintang, udah ratingnya aja berapa, kasih karakter aja kayak gini nih, rating berapa. Terus alamatnya ini kan iSmile, nama tokonya dari Jakarta gitu ya, mirip-mirip kayak gini lah. Itu PR-nya. Oke, okay? Ya untuk next meet lah di minggu depan berarti gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya Ika? Cukup ya. Nanti kedepannya kita akan bahas tentang props nih. Bakal banyak ya, props itu bisa ngirim banyak kan. Kalau kita sekarang ngirimnya cuma karakter nih, nanti kita bisa ngirim data ya. Jadi bisa ngirim array, bisa ngirim array object atau JSON. Terus kita bisa ngirim gambar, bisa ngirim icon dari depan, itu bisa. Pokoknya banyak lah props gitu. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan hari ini. Oke, see you guys, thank you. Yuk.